Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'. Para ibu nyai dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Lantunan kalimat syukur, marilah kita hatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya yang tiada terukur, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari Arba'atun Hurum, yaitu 4 bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang tauladan sepanjang zaman yang syafaatnya senantiasa kita nantikan mulai hari ini hingga nanti di hari pembalasan. Dan juga beliaulah yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sangat istimewa, karena perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah rihlah atau tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala setelah tahun yang sangat berat beliau alami, yaitu ketika beliau ditinggalkan oleh kekasih belahan jiwa beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, dan juga paman beliau Abu Thalib yang merupakan pendukung setia beliau, penopang beliau dalam berjuang dan berdakwah. Dalam kesedihan beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hiburan dengan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian berjumpa dengan beliau dimi'rajkan untuk kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang lebih utama dan lebih luar biasa dari seorang makhluk selain berjumpa dengan Tuhan. Maka setelah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan sebuah kebahagiaan luar biasa, yaitu dengan perjumpaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini juga adalah merupakan sebuah entry point, momen yang sangat penting bagi umat Islam, di mana Kanjeng Nabi memulai dakwah beliau dengan alan, dengan terang-terangan, karena beliau harus menyampaikan apa yang beliau dapatkan, wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu bagi umat Islam, harus beliau sampaikan kepada seluruh umatnya. Dan disitulah perjuangan berat dimulai oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dicintai oleh semua orang, karena beliau adalah Al-Amin, sampai beliau mendapatkan julukan Al-Amin sebagai seorang yang sangat amanah, seorang yang dapat dipercaya. Banyak orang yang mencintai Kanjeng Nabi karena akhlak beliau yang sangat mulia. Akan tetapi ketika beliau mulai mendapatkan perintah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, disitulah perjuangan berat beliau dimulai. Banyak cacian, banyak makian, banyak hujatan yang beliau terima. Dan seperti itulah memang manusia. Jadi ketika kita ingin dianggap sebagai seorang yang baik, maka cukup kita berdiam melakukan kebaikan, akan dianggap sebagai orang yang baik. Akan tetapi ketika ada yang lebih dari itu, bahwa seorang manusia harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
Maka ketika ingin menjadi manusia yang bermanfaat, perjuangan harus dilakukan. Dan ketika kita sudah melakukan perjuangan, maka kita harus bersiap untuk menghadapi tantangan. Akan tetapi ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, ini pun harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa dalam setiap perjuangan tidak akan ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita semua. Maka kita harus selalu semangat dan selalu berikhtiar, berjuang li'i'la'i kalimatillah. Insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.